Betul Mi, aku tetap bertahan setelah ketemu Mimi one on one, terasa lebih ringan. Ayo teman-teman semangat untuk bangkit. Yeay, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Ini pasti salah satu teman-teman yang udah ikutan sesi ya, tapi disamarkan gitu ya menjadi bungsu 23111. Soalnya ada nggak ya yang sesi sama Mimi namanya bungsu? Kayaknya nggak ada, jadi ini kayak nama samaran gitu ya. Tapi anyway, Masya Allah, tabarakallah, makasih yang udah pada mengizinkan dirinya sendiri, yang teman-teman udah pada memberikan diri sendiri kesempatan untuk mau merasakan kepulihan dan kebahagiaan lewat fasilitas sesi one on one bareng sama Mimi. Jadi sebenarnya di sesi one on one itu apa sih Mi yang kita dapetin, apa sih Mi yang kita lakukan gitu. Sesi one on one itu sebenarnya nanti kita akan jadi lebih paham tentang gimana sih cara memulihkan luka di jiwa, tentang gimana sih caranya bisa merasakan bahagia lagi, tentang gimana sih dan apa sih pentingnya self love menghadapi ujian rumah tangga, mau apapun itu ya, mau suami berselingkuh, mau mungkin suami bangkrut misalnya, atau misalnya mungkin anak sakit dan lain sebagainya. Ada begitu banyak ujian dalam rumah tangga. Tentu yang paling banyak ya yang ikut sesi adalah ujian suami berselingkuh, dan ini bukan ujian yang mudah, ini ujian yang sangat berat. Balik lagi karena kami berulang-ulang bilang suami itu selalu kita anggap sebagai sosok paruh jiwa ya, bagian dari jiwaku, bagian dari hidupku, seseorang yang kepadanya aku percaya banget gitu loh, bahwa dimanapun dia berada, aku adalah dia, dia adalah aku gitu ya. Dimanapun dia berada, dimanapun aku berada, hanya ada kita berdua di dalam hati kita masing-masing. Yang kepada suami kita mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh perasaan kita sama beliau gitu loh. Jadi ketika orang yang sangat kita harapkan dan kita jadikan gantungan, sandaran, pegangan hidup kita ini ternyata berkhianat atau memiliki orang lain yang juga bersandar kepadanya, tentu jadi pukulan yang luar biasa berat untuk istri manapun ya. Maka itu banyak sebetulnya ujian yang berat dalam rumah tangga, tapi salah satu yang terberat juga pastinya ini ya, ujian suami berselingkuh. Nah, jadi di sesi sharing one on one bareng Mimi itu sebenarnya nanti secara detail akan dikasih tahu gitu ya, ada pemaparan materi tentang gimana sih caranya memulihkan trauma atau luka di jiwa setelah suami berselingkuh. Supaya apa? Supaya kalau memang aku nggak bisa bercerai gitu ya, aku tetap bertahan bersama dengan suami, rumah tangga ini tetap jadi rumah tangga yang bisa dijalankan. Bukan rumah tangga yang kita bertahan nih, balik lagi berdua tapi berantem terus, saling ngungkit-ngungkit terus gitu ya, overthinking terus, nggak percayaan terus. Pokoknya intinya kembali, tapi bukannya untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk memperbaiki rumah tangga, bukan untuk saling berkualitas satu sama lain, tapi malah untuk saling menghancurkan karena nggak tahu gimana caranya ya untuk bisa menjalankan dengan cara yang benar. Lukanya terlalu sakit, rasa nggak percayanya terlalu dalam, traumanya terlalu besar gitu loh. Jadi hancuran yang dirasakan sama jiwa kita yang membuat kita tuh susah banget untuk baik-baik aja ke suami gitu ya. Susah banget untuk menghadapi dia dengan santai dan tenang saat dia megang handphone, saat dia nggak ngangkat telepon, saat kita lihat WA-nya tulisannya online tapi belum balas chat kita atau bahkan nggak ngechat kita dan lain sebagainya gitu. Gimana sih? Aku harus gimana sih supaya jiwaku ini bisa kembali tenang, sehingga aku balik sama suami setelah ujian perselingkuhan itu justru bisa lebih berkualitas, lebih saling mengenal kekurangan masing-masing, saling mengkomunikasikan apa yang sebenarnya jadi keinginannya masing-masing. Tentu proses itu harus dimulai dari kitanya dulu yang sudah pulih ya, dari kitanya dulu yang sudah tenang. Nah, itu salah satu hal yang akan kita bahas di sesi one on one bareng sama Mimi langsung gitu ya. Nanti akan dijelasin secara detail sampai teman-teman akhirnya paham, oh begini toh cara memulihkan luka di jiwaku gitu ya. Bagaimana sih caranya aku bisa merasakan kebahagiaan lagi? Karena bahagia ini penting gitu ya, untuk kita bisa merasakan bahagia setiap hari dalam kondisi apapun itu penting. Karena dengan jiwa yang bahagia udah secara otomatis kita akan mengeluarkan sikap penuh dengan keceriaan, sukacita setiap hari gitu ya, sehingga bisa melihat hal-hal di sekitar kita lewat kacamata yang lebih positif gitu. Makanya orang kalau yang happy terus bawaannya itu kan kesannya kayak, ini orang positif banget sih pembawaannya gitu ya, ini orang energinya, vibrasinya positif banget sih, gue happy loh kalau deket-deket sama dia, gue pengen deket sama dia gitu ya. Kita tuh kalau deket-deket sama orang yang happy, even though kita nggak kenal sama dia, nggak kenal deket, tapi bawaannya pengen aja gitu kenal sama dia gitu, pengen aja gitu tahu gitu, pengen aja gitu kita kepo gitu ya, dia ngomongin apa aja sih di medsosnya, bagaimana sih pola pandangnya, bagaimana sih cara berpikirnya. Saking orang ini tuh menyebarkan energi yang sangat positif, kok kayaknya happy terus ya, enak banget sih hidupnya, gimana sih caranya biar bisa kayak gitu gitu ya. Karena emang rasa happy ini kan memudahkan kita menjalankan kehidupan kita gitu. Sedangkan setelah ujian suami berselingkuh, kayaknya kebahagiaan tuh termasuk salah satu hal yang susah banget dirasain sama jiwa kita ya, bahkan sangat susah gitu, sekalipun kita pengen banget karena nggak tahu caranya. Nah,
Caranya ini juga nanti yang cerita dikasih tahu di sesi sharing langsung bareng sama Mimi one on one gitu ya. Terus bagaimana sih caranya kita mengaktifkan self love? Kenapa self love penting banget untuk kita punya kemampuan self love atau menyayangi diri kita setelah ujian suami berselingkuh? Kenapa? Karena ujian suami berselingkuh ini salah satu hal dampak yang paling besar mental kita adalah membuat kita jadi meragukan dan mempertanyakan diri kita sendiri ya. Bikin kita merasa diri kita ini sampah, bikin kita merasa nggak dihargai, tidak dianggap penting, bikin kita merasa diabaikan, bikin kita merasa tidak dipenting, bikin kita mempertanyakan, apa emang gue pantas ya diginiin? Kayaknya gue emang, oh iya kalau dibandingkan sama perempuan itu ternyata aku ini emang lebih begini. Jadi kita melihat ke dalam diri kita tuh buruk terus gitu ya. Sehingga mental kita semakin drop, semakin down gitu. Sehingga membuat kita makin sulit untuk tenang, bahagia, menjalani kehidupan sehari-hari. Karena bawaannya tuh minder terus, negatif terus. Makanya penting banget, aktivasi self love ini penting banget. Jadi 3 hal itu ya yang akan kita bahas secara detail sampai ke caranya gimana sih mengaktifkan kemampuan pulih bahagia self love di dalam jiwa kita setelah menghadapi ujian suami selingkuh yang sangat menghancurkan jiwaku gitu. Jadi buat teman-teman yang udah gabung sama Mimi, ada ratusan teman-teman yang udah alhamdulillah bergabung di sesi langsung one on one sama Mimi. Hapunten, terima kasih banyak. Mimi mau berterima kasih bukan karena ikutan sesi ini ya, terutama Mimi pengen berterima kasih karena teman-teman memberikan diri teman-teman sendiri kesempatan ya untuk bisa back to business gitu, back to normal, untuk bisa kembali merasakan kebahagiaan dan kepulihan di dalam hidup teman-teman, sehingga teman-teman bisa kembali berfungsi maksimal lagi seperti biasa. Kalau teman-teman adalah seorang ibu, seorang istri, mungkin seorang pengusaha, mungkin seorang karyawan, mungkin seorang atasan, seorang anak, seorang kakak, seorang istri, itu udah pasti teman-teman bisa kembali menjalankan semua peran itu dengan normal lagi. Lalu Mimi garis bawahi bahwa gak semua orang loh punya keinginan ini. Ada begitu banyak istri di luar sana yang punya satu keinginan saja, yaitu ingin suaminya berubah, ingin suaminya sadar, ingin suaminya kembali baik lagi sama dia. Sedangkan semakin kita menginginkan sesuatu terhadap orang lain, menginginkan sesuatu di luar dari diri kita sendiri, sesungguhnya itu adalah di luar daya upaya kita. Karena contoh, mengharapkan suami berubah, sadar, baik. Let's say, suami udah beneran berubah, suami udah beneran baik. Di depan kita dia udah benar-benar menunjukkan perubahannya. Bahkan berkali-kali kita tidak kembali menemukan bukti bahwa dia berbuat yang gak bener lagi di luaran. Tapi kalau jiwanya masih terluka, masih trauma, masih belum pulih, segimanapun suami udah berubah, apa kita bisa percaya? Begitu dia keluar dari rumah, deg-degan lagi kita, overthinking lagi kita. Ya, jadi makanya yang penting tuh jiwanya pulih dulu. Makanya Mia bilang makasih buat teman-teman yang udah mengizinkan diri teman-teman sendiri untuk merasakan kepulihan dan kebahagiaan lagi gitu ya. Istri-istri yang menginginkan aku ingin pulih dan bahagia, itu berarti dia udah memberikan dirinya kesempatan, sekaligus rumah tangganya, sekaligus suaminya untuk bisa berkembang dari si yang sangat berat dan sangat gelap ini gitu. Makanya sebenarnya dalam hal ini Mimi tuh nggak memberikan apa-apa ya. Mimi nggak bikin teman-teman tenang, Mimi nggak bikin teman-teman bahagia, no. Tapi sebetulnya ini adalah upaya teman-teman sendiri, ikhtiar teman-teman sendiri untuk mendapatkan rasa pulih, bahagia, dan self love itu. Dalam hal ini tuh Mimi hanya memfasilitasi. Tapi kalau dari diri teman-teman sendiri nggak ada keinginan, masih pingin suami baik dan berubah terus, belum punya keinginan aku hanya ingin pulih dan bahagia apapun ujian yang mendatangi aku. Kalau teman-teman belum punya keinginan ini, sebetulnya mau metode apapun yang Mimi punya, mau Mimi fasilitasi seperti apapun, tentu nggak akan ada hasilnya. Jadi yang hebat itu balik lagi sebenarnya mental, jiwa, dan diri teman-teman sendiri. Makanya once again Mimi mau bilang makasih udah kasih diri teman-teman sendiri kesempatan untuk bisa ngerasain pulih dan bahagia lagi. Nah, buat teman-teman juga yang mau sesi sharing langsung one-on-one sama Mimi, caranya silahkan klik link di bio, janjian nanti ya sama timnya Mimi untuk bisa sharing barengan langsung sama Mimi. Teman-teman semangat ya, ada banyak banget ibu-ibu yang udah berhasil bisa tenang, bahagia, self love lagi. Mudah-mudahan hanya melalui tayangan ini atau mungkin sharing langsung bareng sama Mimi, teman-teman bisa ngerasain itu. I love you teman-teman, semangat ya.